Ketemu lagi di acara masterclass-nya SGBVA yang kedua. Oke, kita mulai langsung. Aku buka slide presentasinya. Ya, guest speaker kita kali ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Jadi Angelina adalah lulusan dari jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan Bandung. Yang dari Bandung satu kampung sama Angelina. Boleh ngobrol di chat juga, ya. Jadi waktu COVID itu Angelina memulai karirnya sebagai social media manager. Ya, jadi berarti udah sekitar hampir 4 tahun berjalan nih pekerjaannya sebagai social media manager. Ya, jadi Angelina juga pernah punya karir freelance, kerja di beberapa NGO dan international clients. Sekarang punya klien dari Singapura, Indonesia, dan Kanada, dan spesialisasinya adalah social media dan marketing strategi. Ya, setelah Angelina ini juga alumni dari SGB Virtual Assistant Course, makanya kita juga kenal satu sama lain. Dan setelah ikut course SGBVA, Angelina ini bisa meningkatkan rate per jamnya itu sampai 25 US dollar per jam. Jadi teman-teman coba dihitung-hitung ya. Kalau misalnya 1 jam dapat 25 dolar, kalau 1 hari kerja 4 jam itu udah 100 dolar teman-teman. Dikali 20 dalam 1 bulan itu kerja 4 jam aja udah dapat berapa? Lumayan banget kalau dibandingin sama UMR di kota kita masing-masing ya. Aku yakin teman-teman setuju, makanya kita semua ada di sini malam hari ini untuk belajar. Oke, nah kenapa sih CapCut itu krusial banget untuk remote worker? Kenapa kita ngangkat tema CapCut nih untuk masterclass kita yang kedua dari SGBVA? Penting banget, kenapa? Karena untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia content creation, social media, atau digital marketing, kita tuh tahu bahwa video itu jauh lebih menarik daripada gambar atau tulisan aja. Ya, jadi orang-orang terutama apalagi rakyat Indonesia yang kadang-kadang suka malas baca, suka malas ngeliat gitu ya. Kalau nonton video dan dengerin audionya itu otomatis akan jauh lebih gampang masuk ke pikirannya mereka. Jadi otomatis konten yang berbentuk video itu akan jauh lebih engaging untuk calon customer atau calon klien kita, dan bisa converting atau membuat orang-orang yang nonton itu lebih tertarik sama apa yang kita tawarkan. Ya, ini makanya skill video editing itu penting banget, dan CapCut itu adalah salah satu software untuk edit video yang paling sederhana sekarang dan bisa dipakai oleh siapa aja. Ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa job offer tentang CapCut di Upwork, teman-teman. Jadi, kalau ditanya kalau misalnya udah bisa bikin CapCut, udah bisa edit video pakai CapCut, cari kerjaannya di mana ya? Jawabannya bisa cari kerjaan di Upwork. Contohnya, itu adalah salah satu freelancing platform yang salah satu yang terbesar sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman punya account Upwork atau bisa ngeliat Upwork, terus mau search ya video editing, pekerjaan video editing gitu atau CapCut editor, itu bakalan langsung keluar banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman bisa apply. Nah, sekarang aku kepengen ngundang bintang tamu kita yang aku yakin teman-teman udah nunggu banget. Ayo kita kenalan sama Angelina De Jong. Oke. Hai. Hai. So, kenalin, nama aku Angelina De Jong. Biasanya dipanggil Elin for short. Aku nggak prefer dipanggil Angel, jadi jangan panggil aku Angel, please. Ada banyak Angel di luar sana, panggil aja aku Elin atau Angelina secara full. Terus Instagramku di LDays, LDEYS _ pakai underscore, boleh di follow juga. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Sebelum masuk ke sini, aku mau bilang bahwa yang aku ajarin hari ini itu adalah video yang aku harap bisa berguna untuk kalian, gak cuma untuk personal branding, gak cuma untuk mencari klien, tapi siapa tahu nanti kalian kalau udah punya klien, kalian juga bisa ngeditin video klien kalian gitu. Jadi ini pakai ya fitur videonya tuh kayak tren-tren video zaman sekarang lah gitu. Pakai fitur-fitur di CapCut banyak banget gitu. Oke. So, pertama aku bakal puterin dulu videonya. Milenial dan Gen Z sulit punya rumah. Kamu udah nonton film Home Sweet Loan? Kaluna yang sulit banget beli rumah, harus KPR, udah nabung, keluarganya malah ngutang. Kamu juga ngalamin hal yang sama? I hear you. Belum lagi kalau sandwich generation. Ada 41 juta generasi sandwich di Indonesia yang nggak sanggup beli rumah. Well, what do we do now? Pindah negara. Apakah itu solusinya? Untungnya sekarang kita nggak perlu pindah negara buat punya pengeluaran kayak di Jogja, tapi digaji pakai UMR Amerika. Dunia udah makin berkembang, opportunity remote ada di mana-mana, dan semua orang bisa jadi remote worker. Just like me. Wanna know how I did it?
Aku bakal ajarin salah satu skill yang penting banget supaya kamu bisa digaji pakai dolar. Join the CapCut Masterclass, click the link in my bio. Oke. Itu videonya yang akan kita belajar gimana cara bikinnya, guys. Kalau kalian mau rewards lagi, bisa cek di IG-nya CBVA juga. So, kita langsung aja masuk ke CapCut. So, guys, kalau misalnya kalian open CapCut pertama kali, harusnya kalian akan disuruh sign up ya. Sign up akun dulu. Jadi, pastiin kalian udah sign up. Kayaknya harus sign up. Sign up, habis itu udah login. Harusnya kalau di laptop akan muncul tampilan seperti ini gitu. Jadi ini kayak kayak dashboardnya gitu sih guys, dashboardnya. Terus ya ini ada video yang tadi yang aku puterin karena aku baru buat, sama ini ada video konten aku. So di sini kalian tinggal buka yang create project. Di sini kalau diklik akan muncul ke suatu page yang baru. Ini page-nya. Ini dia. Jadi tampilannya kayak gini kalau di desktop. Kalau mungkin kalian dulu udah pernah tahu kayak video editing tools yang lebih ribet kayak Adobe Premiere misalnya, itu lumayan ribet lah dan mirip sih sebenarnya tampilannya kayak gini, tapi CapCut itu jauh lebih mudah untuk digunakan dan banyak digunakan oleh orang-orang content creators juga sekarang karena very easy lah dan ada AI-nya juga di dalamnya. So, first thing first, yang perlu kita lakukan sebelum memulai ngedit video adalah masukin dulu footage-footage yang mau kalian pakai gitu ya. Jadi di sini aku tuh kemarin malam itu udah buat video yang tadi, kemarin malam aku tuh udah record diriku, udah nulis kontennya gimana gitu kan. Terus udah record diriku gitu. Jadi aku udah punya footage-footage yang kita mau pakai gitu. Di sini aku bakal import, masukin footage-footage yang mau dipakai dulu. Satu-satu, bentar. Kita mulai pakai video-videonya dulu ya. BTW kalau misal aku kecepatan, Kat bisa kasih tahu ya, Kat? Iya, oke. Aku import dulu. Udah aku import semuanya. Dan kalau misalnya sebenarnya kalau di laptop nggak harus diimport juga sih, bisa di drag. Jadi kayak teman-teman buka di files manajernya, habis itu bisa di drag videonya gitu ke dalam sini. Ini aku nggak tahu kelihatan apa enggak ya kalau aku ngedrag. Nggak kelihatan, tapi kelihatan nggak? Kelihatan masuk. Iya, kelihatan masuk ya. Jadi ya kira-kira kayak gitulah guys. Kalau misalnya mau ngedrag itu juga bisa. Terus juga sebenarnya di CapCut itu if I'm not mistaken tuh juga ada kayak beberapa kayak video-video di dalamnya yang bisa kita pakai gitu loh. Jadi bisa dicari juga lah di dalam CapCut ini. Terus abis aku udah import semuanya, aku harus ngedrag satu-satu nih. Jadi ada satu hal yang kurang enak adalah kita nggak bisa nge-preview. Ini tuh video aku ngomongin apa gitu loh. Jadi aku bisa nge-previewnya kayak kalau misal aku taruh kursorku di sini ya, aku nggak bisa, ini nggak ke-play gitu di bagian sininya. Jadi aku harus masukin semuanya ke dalam sini, terus aku cekin satu-satu, ini videonya ngomongin apa. Wait, kita coba ya. Kamu udah nonton film Home Sweet? Oke, itu ngomongin Home Sweet Loan. Jadi harusnya itu bukan yang pertama. Ini dulu. Kaluna yang sulit banget. Oke, ini udah nyambung. Home Sweet Loan, habis itu ngomongin soal Kalunanya. Kalian udah pada nonton Home Sweet Loan belum sih, guys? Belum nih. Oh, tapi sebenarnya ya, Lin, berarti kalau teman-teman udah persiapan, footage-nya itu bisa dinamain juga ya? Jadi iya, bisa. Jadi begitu dimasukin kan udah langsung kelihatan nih urutan misalnya 1, 2, 3. Untuk teman-teman tadi ada yang nanya footage itu apa sih? Footage itu maksudnya video-video yang bakalan kita pakai buat potongan-potongan video. Potongan-potongan video. Dan juga bisa itu juga ya, gambar. Jadi kalau gambar mungkin bukan footage ya, picture gitu ya jatuhnya. Ya bisa masukin picture juga di dalam sini. Jadi kalau ini sebenarnya nyambung banget sama masterclass Canva yang kemarin. Kalau kalian udah ada mau masukin desain itu juga bisa guys. Jadi menyatukan antara skill Canva kalian dan skill CapCut kalian. Oke, coba putar lagi. Kamu juga ngalamin hal yang sama. Oke, ini udah benar. Udah nyambung. Belum lagi kalau sana. Oke, udah benar.
Oke, lama banget nih. What do we do now? Yes, oke. Ini kita masih latihan nge-arrange file dulu ya guys, masukin Untungnya footage-footage. sekarang kita nggak perlu pindah negara. Ini berarti nanti bakalan nyambung ya Lin ya sama yang besok ya. Yes, bakalan nyambung. Jadi besok harus pada datang juga sih. Karena nggak bakalan selesai hari ini nih, Iya. jadi bersambung kita kayak sinetron. Betul, nggak bakalan selesai hari ini guys. Harus beberapa jam lagi, 2 hari kita. Dunia udah Oke. wanna know how I did. Oke, ini udah benar. Mungkin ini harusnya yang di depan. Gini. Millennial dan Gen. Oke, ini udah benar. So, as I said, yang pertama bakal kita pelajarin adalah dasar-dasar editing video ya. Ngetrim itu adalah kita, ini, aku jelasin dulu arti trim itu apa. Trim itu kayak gini nih guys, jadi kita kayak motongin video, kayak kita drag gini, kita geser-geser, motongin video, potongin bagian-bagian video yang nggak harus masuk, nggak perlu masuk gitu loh. Kayak di sini kan aku ada kayak diem dulu di bagian depan, di bagian belakang karena aku mencetin kameranya gitu kan. Itu yang nggak masuk bisa kita trim. Atau ada juga yang namanya cut video. Jadi kalau cut itu bedanya trim itu kan tadi yang kita geser-geser ya bagian ini. Kalau cut itu adalah kayak memecah satu video jadi 2 atau lebih video gitu. Jadi ini kan bentukannya satu video nih. Ini satu video, kalau mau di-cut itu juga bisa. Di sini itu ada tulisannya di sini nge-split gitu. Jadi kita split, dia akan terpisah menjadi 2 video yang bisa kita geser-geser, kita bolak-balik gitu. Gitu. Aku sih jarang banget pakai fitur trim karena menurut aku lebih gampang pakai split. Pakai fitur split dan juga kalau di CapCut itu enaknya adalah splitnya itu ada delete left dan juga ada delete right. Jadi misalnya aku biasa puterin dulu ya. Misalnya video yang ini nih, aku puterin. Millennial. Oke, aku bakal mulai ngomong di bagian situ. Ini sebenarnya I hope kelihatan di teman-teman, tapi kalau misalnya, sorry banget aku nggak bisa nge-zoom karena memang dari aplikasinya nggak bisa di-zoom ya. Tapi ini kelihatan kayak di bagian bawah itu ada kayak gelombang suara gitu loh guys. Nah, ketika ada gelombang suara itu berarti saat ketika aku mulai ngomong ya gitu. Jadi aku tahu, oh aku mulai ngomongnya di bagian sini, ada gelombangnya naik. Nah, aku akan taruh ininya di garisnya di situ, terus aku tinggal delete left. Nah, dia akan langsung kehapus bagian kirinya. Pun yang sebelah kanan, itu aku udah kelihatan nih gelombangnya sampai bagian sini. Aku tinggal aku hapus sebelah kanannya, delete right, selesai. Dan sama dengan footage yang lain gitu. Tapi coba aku akan deletein satu-satu ya guys. Dari sini kita langsung delete left, ini juga delete right, terus ini left lagi. Lalu ini delete right. Yang ini hapus sebelah kiri. Hapus sebelah kanan. Hapus sebelah kiri. Belakang banget. Hapus sebelah kanan. Ini lagi. Hapus kiri. Iya, hapus sebelah kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Oke, ini udah footage terakhir ya. Yes. Kanan. Selesai. Udah sampai sini. Udah aku hapus-hapus ini semuanya. Terus aku mau ajarin juga caranya untuk rearrange.
Jadi ini kan udah bener ya arrangementnya. Tapi kalau misal kayak yang tadi tuh, yang bagian depannya aku masih salah tuh, arrangementnya masih di bagian belakang kan tadi. Itu tinggal kita pindah-pindahin aja nih guys, kayak gini. Kita tuker-tuker gitu, kita tuker ke kiri, ke kanan. Semudah itu di CapCut. Bisa juga kayak buat layer yang lain gitu bisa. Jadi misal kalau kita pindahin ke atas, video yang di bawahnya ini akan ketutupan sama video yang bagian atas. Jadi ingat-ingat layering itu layering ya kayak desain ya sebenarnya ya kan kayak kita bagian atasnya gitu ya, adalah yang di atas gitu kan kayak Canva juga gitu. Oke, kita cek lagi udah benar belum ya? Kamu udah nonton film? Oke, salah. Ini harusnya di depan. Sulit punya rumah. Kamu udah nonton film Home Sweet? Oke, udah benar. Nah, terus enaknya kalau misalnya kita ngedit di laptop itu beda sama kita ngedit di HP ya guys. Jadi kalau di laptop itu kita tuh bisa kayak nge-zoom in, nge-zoom out gitu loh. Jadi kalau aku di laptop aku pakai 2 jari ya, tinggal nge-zoom in, zoom out. Kalau di zoom in itu dia akan kayak semakin lebar, jadi kita semakin bisa ngelihat detail gitu, footage kayak detik-detiknya itu semakin detail. Dan misal tuh kita butuh kayak nge-cut suara dan itu cuttingannya kayak kita mau nge-cut kayak 0,5 detik gitu ya. Ini sangat berguna fitur ini buat nge-zoom in, zoom out ini. Kalau kita zoom in itu kita bisa nge-cut bahkan kayak 0,5 detik tuh bisa. Ini tuh bahkan udah kayak milisenya gitu. Itu sangat bisa dilakukan. Kalau mau dikecilin juga bisa, tinggal di zoom out lagi gini. Nah, fitur ini kadang aku pakai tergantung kebutuhan gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi aku butuh ngedit suara dengan jarak yang sangat pendek, aku akan nge-zoom in supaya dia makin lebar dan makin detail. Tapi kalau misal aku mau select semua ini, jadi ngeblok ya, mau ngeblok semua footage ini. Karena kalau kita tekan shift, terus habis itu kita satu-satu pilihin, itu nggak bisa guys di CapCut. Jadi kita nggak bisa kayak ngeblok satu-satu gitu, nggak bisa pakai shift, pakai tombol shift tuh nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita drag gini. Jadi kita kayak ngeblok kayak di komputer biasa aja. Nah, kalau udah keblok kayak gini, udah langsung kan ngeblok semuanya. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Aku akan ajarin gimana caranya kita adjust kayak coloring ya. Coloringnya di sini. So, di sini warna ya. Iya, warna video gitu. Karena aku suka ngerasa kayak videoku kayaknya terlalu berkabut gitu loh. Kayak ya kadang kan kayak foggy gitu. Terus atau kayak terlalu kurang kontrasnya, kurang kelihatan nih warnanya gitu. Aku suka pakai fitur ini. Jadi habis aku blok semuanya, karena kan ini sebenarnya lightingku sama ya kebetulan. Aku lightingnya sama semua, jadi bisa aku blok langsung semuanya. Itu aku tinggal ganti lah bareng-bareng coloringnya. So di sini abis kalian blok, kalian pergi ke bagian atas ini nih guys. Kita mulai masuk ke tombol-tombol yang mungkin menakutkan, tapi ini enggak menakutkan guys. Di sini ada video, ada audio, ada speed, dan ada adjustment. Kalau mau mengganti colornya, kita pilih ke bagian adjustment. Nah, tulisan-tulisan yang pro ini adalah fitur-fitur yang pro. Tapi tenang, kita nggak akan pakai itu. Jadi CapCut aku sekarang pro, jadi aku bisa pakai. Tapi kita nggak akan pakai itu. Kita langsung di scroll nih ke bagian bawah, ke bagian adjust. Jadi kita masih masuk di tab yang basic ya guys ya. Di bagian adjust. Ini bisa kita ganti-ganti. Dan udah kelihatan langsung. Kalian coba perhatikan ya bagian sininya. Di bagian player ini, itu warnanya kegantikan. Jadi merah, kok merah sih? Jadi oranye, jadi agak kuning gitu. Ini bisa diganti lah sesuai keinginan kalian, atau saturation-nya juga bisa dinaikin jadi semakin orangey gitu. But aku nggak akan ganti di bagian temperaturnya, tint-nya atau saturation-nya. Aku mau naikin di bagian kontrasnya gitu. Kayak ini sebenarnya selera masing-masing sih. Kalian bisa berimajinasi preference kalian kayak gimana. Aku suka naikin kontrasnya biasanya supaya lebih kelihatan aja gitu. Kontrasnya lebih ada. Terus highlight juga sedikit. Shadow aku nggak terlalu merhatiin shadow-nya. Terus abis itu yang lain biasanya aku biarin sih kayak whites, blacks-nya gitu. Jadi ini trial and error aja sih. Aku juga sebenarnya
bukan yang kayak sejago itu ngedit video. Bahkan kalau kalian tanya ke aku kayak white, black, brilliance nih maksudnya apa sih gitu, aku juga nggak bisa jelasin gitu. Cuman aku Ini kelihatan bagus aja ya. coba aja mana nih yang bagus nih buat footage aku gitu. Terus sharpen itu kayak semakin dibikin kayak lebih tajam gitu pixel-pixelnya. Aku kadang suka naikin dikit sharpennya. Terus clarity ya udah pokoknya kita coba-coba aja sih guys, intinya gitu. Termasuk juga di sini kalau HSL ini juga bisa dicoba-coba. Jadi I think HSL ini kayak highlights-nya gitu loh. Aku nggak tahu panjangannya, tapi ini kayak highlights warnanya. Jadi kalau misalnya kalian mau highlights warnanya, let's say warna ungu gitu ya, ini bisa diedit-edit lah gitu. Gitu sama curves-nya juga. Ini tools yang aku jarang banget pakai karena aku tidak sepintar itu di color grading. Cuman kadang kalau misalnya aku mau coba-coba gitu ya, aku coba-coba aja sih. Oh, ini gimana sih cara makainya? Oh, ternyata kalau ini dinaikin dia makin terang gitu. Kalau ini diturunin dia makin gelap. Terus kita bisa add bitnya di sini kayak bagian jadinya gini gitu. Jadi aku jujur nggak terlalu make sih, termasuk yang red, green sama blue-nya juga gitu, RGB kan, red, green sama blue-nya tuh seperti apa. Oh gitu jadinya. Gitu sih. Doang ya jadinya ya. Pokoknya yang penting sampai kelihatannya cocok aja buat Iya, betul gitu. Jadi beneran kan ini memang masterclass untuk pemula gitu. Karena aku juga nggak sampai sekarang pun aku bekerja tanpa aku tahu ini maksudnya gimana, pokoknya mana aja lah yang cocok gitu. Gitu sih. Cuman aku I don't really prefer make beginian. Mungkin aku memang preferensinya nggak ke situ. Jadi aku akan hilangkan semuanya. Kalau kalian mau balik lagi ke yang semula, kalian tinggal reset guys. Ini ada pilihan reset. Reset itu ini ada kayak tombol kayak button panah kebalik gitu lah, panah muter. Kayak putar balik gitu. Tinggal di reset semuanya. Maka dia akan kembali seperti semula. Gitu. Atau langsung bisa ini, reset all gitu. Langsung. Ini juga reset. Oke, so aku akan tadi cuman ini ya yang aku adjust, bagian adjust ini doang yang aku ganti-ganti. Lalu sampai situ udah, terus kita akan belajar gimana caranya kita pakai chroma key. Nah, chroma key ini aku udah tahu ya, aku bakal pakai chroma key ini tuh di bagian di bagian wait guys. Bentar, ini colornya agak kurang oke. Jadi kadang tuh CapCut tuh kayak suka tiba-tiba nge-autoin color space-nya gitu loh. Color space-nya. Ini kelihatan nggak sih ada window baru, Kat? Nggak kelihatan. Cuma abu-abu aja. Bentar ya. Tapi aku mau tunjukin maksud aku gimana. Bentar. Ini aku akan berikan contoh. Aku akan import suatu poster yang akan aku pakai di akhir. Nih ya. Kalau nggak salah. Tuh. Nih deh, lihat deh. Posternya tuh warnanya berubah banget gitu loh. Kelihatan nggak sih? Kayak jadi super kontras gitu. Aku pernah kayak waktu itu ngeditin video klien, terus aku, ini kenapa gitu, sampai aku ulang-ulang, aku kayak bikin video baru, terus sama gitu. Akhirnya aku coba utak-atik, salahnya di mana gitu kan. Ternyata tuh pas aku coba kayak masukin ya, pas aku coba, aku akan share screen all screen guys. Sebentar, biar kalian bisa kelihatan maksud aku gimana. Entire screen ya berarti, oke. Oke, udah kelihatan ya harusnya. Kelihatan. Jadi ini misalnya aku ngedrag ya, aku drag yang baru gitu. Akan muncul nih, color space is not united. Important materials are detected as SDR color space materials. Adapt them to SDR bla 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 gitu. Jadi color space. Aku cari apaan nih maksudnya color space gitu kan. Jadi misal kalian menghadapi kendala yang sama, nih aku kasih tahu caranya gimana guys. So kita jangan kursor kita jangan ada ngeklik footage manapun atau picture manapun. Jangan ada yang diklik karena nanti nggak muncul tulisannya. Klik aja di bagian sini nih, bagian player. Kita klik ya di samping sini. Terus kelihatan kan ini ada nih details dari video kita. Kayak path-nya di mana, itu berarti lokasi videonya di folder yang mana gitu.
aspek rasionya apa? Oh, original tuh aku tadi udah masukin video dari awal tuh yang 16:9 gitu ukuran rasionya. Resolutionnya adapted, aku nggak paham itu apaan. Terus aku lihat, oh ada color space, gimana nih cara aku ganti gitu kan. Karena tadi di tulisannya picture aku tuh SDR color space-nya, SDR gitu. Akhirnya aku coba klik nih, modify gitu. Udah kelihatan nggak Kat ini? Udah kelihatan. Kelihatan ya? Udah, ini tinggal diganti guys ke SDR. Sebenarnya ini sama sih. Oh gitu. 709 atau 2020 aku nggak paham tuh bedanya apa, tapi salah satu aja udah bisa gitu. Coba kita 2020 ya gitu kan. Oke, save. Playing. Dia akan kembali seperti semula guys. Gitu. Ya kalau kalian mengalami kendala yang sama udah tahu ya, tekan sini terus habis itu dimodify, diganti color space-nya. Yes, tuh kan udah kelihatan nih video aku jadi berubah, jadi kayak jadi normal. Iya, jadi normal. Tadi tuh kan kayak kontras parah banget gitu kan, gitu. So next kita belajar soal chroma key. Chroma key ini sebenarnya banyak banget ya dipakai sama kreator-kreator zaman sekarang. Jadi kenapa aku memilih video seperti ini? Karena aku tahu klien-klien di luar sana itu sekarang suka nih yang model-model kayak gini. Kalau kalian lihat content creators, aku tuh suka ngeliatin dulu Raymond Chin. Aku suka ngeliatin video Raymond Chin tuh editan-editannya juga tipe-tipe kayak gini gitu. Oke, so chroma key itu basically kita bisa naruh sesuatu kayak layering gitu sih, bisa naruh sesuatu di belakang footage kita gitu. Dan jadinya tuh kayak kepalanya melayang, badan kita melayang, nggak ada belakangnya tuh nggak ada apa-apa, transparan gitu sih. Aku mau taruh di bagian. Belum lagi kalau Sandwich Generation ada 40. Nah ini 41 sandwich bla 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 gitu kan. Belum lagi. Oke. Kita masukin dulu ini beritanya, ini screenshotan beritanya, aku udah screenshot, aku akan masukin di sini. Bear in mind guys, kalau misalnya kalian mau nyamain ya, maksudnya nyamain antara ini harus tepat nih di segini di menit segini, detik segini, detik segini, di CapCut tuh agak sulit gitu loh. Sebentar. Jadi ya. Berapa Kat? Dipas-pasin gitu ya jadinya. Iya, jadi agak kayak meraba-raba, kursornya tuh diarahin aja. Dia tuh suka kayak nge-stop sendiri. Jadi udah tahu bagian-bagiannya. Oke, dia nge-stop di sini. Aku pasin kayak garisnya tuh di bagian situ, baru aku akan ngedrag ke garisnya. Nah, gini. Ini udah pasti akan benar. Sama juga di bagian sini. Tara. Terus aku akan ngepasin. Tes gitu. Itu udah pasti akan benar lah gitu. Terus tapi sebelum berita mungkin aku mau kita hapus dulu deh beritanya, aku lupa. Ini harusnya aku ngajarin kalian bikin chroma key dulu. Kita select dulu footage-nya, footage bagian ini. Terus kita balik nih ke yang panel atas ini, kita balik ke bagian video. Bagian video kita scroll ke bawah. Agak bawah. Mana sih? Kok hilang? Wadah. Bulan. Bentar deh. Remove background, astaga. Sorry. Ini tabnya diganti. Jadi tadi kan basic. Jadi ini ada tulisannya remove BG gitu. Remove background. Kalau di Pro itu enak banget. Ada auto removal. Besok kita belajar ya auto removal itu. Tapi kita akan pakai yang free dulu nih guys. Agak tricky sih sebenarnya kalau kita nggak punya background yang super polos dan nggak ada green screen gitu ya. Kalau green screen pasti gampang banget. Chroma key itu kita select ya di sini. Kita centang dulu chroma key-nya. Terus kita pakai color picker. Jadi color picker tuh kita bisa milih color yang mau kita hilangin dari video kita. Jadi ini kan aku klik ya color picker-nya. Oh sorry, ini diklik dulu color picker-nya. Terus aku arahin ke videonya. Nah, hilang kan bagian belakangnya. Agak horor sih kadang kayak ini karena bukan green screen ya. Ini muka aku bisa hilang juga. Gitu. Ya bagian-bagian yang ke highlight gitu agak hilang. Jadi pasin aja sih bagian pas yang mana yang bikin mukanya nggak terlalu hilang. Oke, mungkin kita bisa bagian ini. Nah, ini kan nggak terlalu hilang ya mukanya. Dan tenang aja, kita bisa ngurangin intensitinya.
Nah, kalau dikurangin itu bagian sini nih guys. Jadi intensitinya kalau 0 itu ya udah nggak hilang ya sama sekali. Kita naikin pelan-pelan. Nah, kalau misalnya kayak gini makin hilang gitu, makin tinggi makin hilang muka saya, ya kan. Kita pasin lah kira-kira seberapa. Nggak apa-apa deh yang atas kayak kelihatan dikit, it's okay gitu. Oke, udah jadi ya. Udah paham nih cara bikin chroma key, color picker-nya seperti itu. Udah. Lalu sekarang aku mau masukin beritanya. Oke, beritanya kita masukin. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, beritanya jadi di atas kan. Kitanya, muka aku nggak kelihatan gitu loh. Gimana caranya? Kita masukin beritanya ke bagian bawah. Kita kita masukin dulu beritanya ke atas. Jadi nggak bisa ditukar nih guys. Beritanya kita pindah ke bawah. Terus yang muka aku tadi itu kita drag lagi ke atasnya. Jadi dia akan punya 2 layer. Kayak gini. Jadilah aku di atasnya. Gitu. Terus ini gak pas nih gitu kan. Sama seperti tadi, kita arahin dulu garisnya, terus kita pas-pasin guys. Udah, ini harusnya udah pas. Lah, tapi bagian belakangnya nih, apaan sih Lin? Ini kok ada hitam-hitam gitu. Tenang aja, di bagian player ini kalian juga bisa zoom in, zoom out. Ini aku akan nunjukin gimana cara zoom out ya. Ini aku zoom out nih. Aku zoom out, aku zoom in. Bisa kayak gini, sampai paling deket juga bisa gitu. Bagian belakangnya kita mau edit dulu. Jadi kalau misalnya kita ngeklik nih, kita klik bagian footage-nya, itu dia akan langsung ada kayak apa ya ini namanya, kayak titik-titik apa sih kayak apa sih namanya? Di pinggir-pinggir gitu ya pokoknya ada kayak itulah. Di pinggir-pinggir, terus tinggal kita gedein. Nah, jadi basically kayak desain, kalian mau gedein segede apa itu juga bisa guys. Tapi bisa dipasin juga sama ininya, apa namanya, sama ke ini bentar. Nah bisa dipasin sama kita maunya seberapa gitu lah. Jadi ini harusnya udah pas, udah nggak ada item-item di pinggirannya lagi. Lalu muka aku ini juga bisa kita drag-drag ke atas, ke bawah, itu bisa kita sesuaikan. Kalian mau kecilin, kalian mau pindahin bagian sini, bagian mana itu bisa banget. Nah ini aku akan, aku maunya segede ini aja, aku turunin sedikit. Terus ingat nggak tadi itu kan ada agak putih-putih ya di bagian atas sini. Mungkin kalau kalian kelihatan nih ada putih-putihnya dikit dari videoku ya tadi kan, karena kan kita nggak punya green screen tadi. Tenang aja, kita bisa nge-crop videonya. Jadi video yang muka aku ini, aku mau crop. Caranya gimana? Di bagian sini, bagian kiri ini ada tools untuk nge-crop. Ini dia. Ini dia. Resize namanya. Resize itu sama aja sih, ada pilihan untuk nge-crop juga. Nah, di sini aku bisa nge-crop. Aku akan crop sampai sini supaya nggak kelihatan kan putih-putihnya gitu. Confirm. Tara, udah deh. Jadi putih-putihnya nggak akan kelihatan lagi guys. Udah, jadi deh kita udah belajar lagi nih tools lain ya, fitur lain yaitu yang chroma key. Gitu. Gimana caranya bikin efek di video? Nah, di bagian sini CapCut itu juga punya fitur untuk gonta-ganti efek. So, kita tinggal klik aja bagian efek ini. Bentar, masih loading. Ada video efek sama ada body efek. Body effect sama video effect. Nah, kalau video effect tuh kayak kalau misalnya kalian mau bikin videonya jadi blur atau kalian mau bikin videonya jadi kayak makin membesar, ngezoom kayak punyaku yang tadi di awal-awal, itu tuh kita pakai yang video effect ya, bukan body effect. So, video effect ini aku mau taruh di bagian depannya, itu aku mau videonya itu membesar gitu. Jadi akunya mukanya makin ngezoom, makin deket ya kan. Bisa nih guys dicari. Cari di sini apa ya? Tadi aku pakai. Ini yang free juga banyak ya efek-efeknya. Iya, bisa dilihat kan ada camera shake. Ini tadi aku pakai juga nih. Nanti aku akan pakai juga yang camera shake. Jadi kayak kita lagi di gempa bumi gitu. Terus mana ya tadi ada yang zoom gitu loh. Oke, cari dulu. Coba kita cari. Bisa di search juga ya, zoom gitu. Ini aku udah kelihatan all screen ya? Iya, udah kelihatan kok. Oke.
Mana sih zoom? Nah ini zoom lens. Kita tarik ya guys. Jadi kita tarik ke dalam, masukin ke dalam videonya. Nah, udah kelihatan tuh. Effects zoom lens. Milenial dan Gen Z sulit punya rumah. Tuh kan, aku jadi makin besar ya kan. Dan kalian bisa ngatur juga range-nya mau seberapa. Jadi kalau range-nya makin tinggi itu akan deket banget tuh muka aku ya kan. Tuh, sangat-sangat dekat. Dan speed-nya juga bisa diatur. Apakah mau agak lama atau mau agak cepat gitu. Ini bisa diatur di bagian sini. Gitu. Sesuai selera kalian semua. Milenial dan Gen Z sulit punya rumah. Kamu udah Oke. Kayaknya udah pas gitu ya. And then abis itu ntar guys, nyontek dulu videonya tadi gimana. dan Gen Z sulit punya rumah. Kamu udah nonton film Home Sweet Loan? Kalau Luna yang sulit banget di rumah, mana lagi harus ya? yang sama? I hear you. Belum lagi kalau Sandwich Generation. Ada 41 juta generasi sandwich di Indonesia. What do we do now? Pindah negara. Well, what do we do now? Pindah negara. Oke, kita mau kasih efek lagi. Di bagian si Kaluna ngutang. Keluarga Kaluna ngutang. Mana ya? Kita kecilin dulu, kita lihat. Malah ngutang. Nah, itu. Bagian dia ngomongin soal utang ya. Keluarga malah udah nabung. Nah. Aku mau bikin kita pakai cobain body effects. Jadi di sini body effects tuh banyak banget ya pilihannya guys. Ada yang udah jelas juga, ada yang ini disatuin gitu loh di sini. Lucu banget ya mukanya. Ada trending, ada yang clone itu kayak nih. Jadi kayak kita ya ada jadi banyak gitu. Ini kalau kalian hover aja, apa sih hover tuh kayak kita arahin aja kursornya ke sini gitu, itu akan langsung kelihatan lah di bagian playernya. Terus mana ya mood ada apa ya di mood? Aku tuh mau pakai yang muka sedih. Muka sedihnya itu tadi di mana ya? Tadi di depan tuh ada yang trending ya. Itu bukan sih yang Oh iya ini embarrass. Nah ya, kita masukin kan ke dalam sini. Terus kan nggak mau ya di semuanya. Kita maunya di bagian sini doang nih. Bisa guys. Ini tinggal di trim juga effects-nya. Tara. Jadi deh, cuman khusus di bagian itu doang. Lucu banget sih itu. Keluarganya malah ngutang. Gitu. Jadi banyak banget nih. Kalian bisa explore. Ada gorilla face. Ini kalau gorilla face gimana ya, kita coba di bagian lain. Oh, jadi kayak gitu. Atau yang selfie juga ada. Ini abstrak kayaknya lagi bikin malah keluar filter sendiri, nyoba-nyoba mukanya di aneh-aneh. Iya tuh, lucu kan? Oh, dan ini free ya. Jadi yang nggak ada tulisan pro itu semuanya free. Kalian bisa memakai itu. Terus next juga aku mau kasih effects di bagian ada efek kayak earthquake gitu, gempa bumi. Di bagian apakah solusinya kita pindah negara? Teman-teman ada yang pengen pindah negara nggak sih BTW? Sama? Pengen sih. Pengen traveling. Betul. Tapi memang tetap gimana ya spending di Indonesia paling murah sih. Iya, betul, itu betul sih. Dan ada Gojek di Indonesia. Mungkin kita harus di Zimbabwe lebih murah kan? I hear you. Bukan ini ya, sorry. Bukan bagian ini. Oh, bentar guys, maaf. Ada yang terlupa. Jadi ternyata ini videonya kurang panjang ya, ini fotonya. Kalau mau lebih panjang, seperti biasa tadi tinggal di trim juga ya, digedein. Karena picture itu lebih bebas. Kamu mau picture-nya sepanjang apapun, berapa menit, sejam tuh bisa. Tinggal kita tarik aja. Kalau video nggak bisa, guys. Kalau picture, berapa lama pun bisa. Oke, mana sih? Itu solusinya. Nah itu. Aku mau taruh effect earthquake di aku ngomong apakah itu solusinya. Nah, supposedly ada di sini. Kita cari earthquake kan tadi ya. Nah, cari dulu, lupa namanya. Shake kalau nggak salah ada kayak shake gitu. Shake. Mana ya yang shake? Nggak ada dong. Tadi padahal ketemu. Oh sorry, harusnya di video effects.
Nah itu cari-cari aja guys yang video, ada video sama ada body ya, jangan lupa. Nah itu dia, shake-nya berasa kayak ada gempa bumi ya kan. Tarik lagi deh ke sini. Apakah itu solusinya? Tara, udah jadi. Terus apa lagi ya yang nyontek dulu, bentar, cek lagi. Apakah itu solusinya? Untungnya Oh, sambil di shake ternyata akunya ikutan ngezoom. Oh, jadi bisa ada 2 efek di satu itu Bisa. ya? Bisa banget gitu. Kita coba cari yang zoom tadi di bagian video. Tapi kayaknya kalau kita coba dulu ya, kayaknya kalau 2 itu setahu aku nggak bisa ya guys dimasukin ke dalam satu ini. Tapi it's okay, kalian bisa drag di atasnya. Jadi itu di layer-layerin aja, ditambah-tambahin. Ini misalnya kalau mau tambahin lagi ya, kayak apa ya? Ini misalnya pakai nah ini ada kan 3 efek semuanya jadi satu. Jadi mau nambah-nambahin tuh juga bisa gitu. Terus nextnya, sebelum kita masuk ke gimana caranya ngedit teks, aku tuh mau ajarin dulu gimana caranya ngedit speed dulu. Ini tadi tuh aku udah jelasin udah beres gitu. Ternyata kepotong gitu kan. Tadi aku mau ngasih tahu yang ternyata tadi aku lihat juga ada moderator yang udah memberikan ya, ide ya gimana caranya cari free footage. Nah di sini tuh aku tuh mau masukin footage di bagian, aku hapus dulu. Aku mau masukin footage di bagian aku ngomong gaji pakai UMR Amerika gitu. Jadi aku mau masukin footage dolar. Nah di sini aku cari aja dollars gitu ya. Tapi aku mau nyari yang videonya vertikal supaya lebih bagus lah kualitinya, kan video aku tuh vertikal ya, 16:9. Aku tinggal masukin vertikal video. Nggak selalu ada sebenarnya vertikal video, tapi ada lah, kadang-kadang ada juga. Nah ini footage yang mau aku pakai, tinggal di download, udah dia langsung ke download gitu kan. And then kita balik ke sini, tuh aku udah aku import footage-nya, ini dia footage-nya. Footage-nya aku masukin nih bagian sini ketika aku ngomongin UMR Amerika. Lalu pas aku tuh nggak mau, aku mau videonya itu sampai ke belakang sini ya. Jadi aku ngomong kayak dunia udah berubah gitu. Dunia udah berkembang. Aku mau dia sampai ke belakang sini, tapi agak gengges gitu loh kalau lihat ada si muka mbak-mbak ini gitu kan. Aku nggak suka. Jadi aku mau potong dia sampai ke bagian sini doang, nggak kelihatan gitu si mbak-mbaknya. Kalau aku mau potong, kalau masih ingat guys, caranya tadi tinggal di delete right ya, tinggal dihapus kanannya. Tapi gimana caranya biar video ini bisa dari sini sampai ke belakang sini gitu. Caranya adalah kita edit speednya, jadi dia akan jadi agak-agak slow mo gitu loh, agak-agak dramatis gitu kan. Di sini cara edit speed kita balik lagi ke panel yang di kanan atas. Kita pilih speednya, terus biar dia memanjang berarti bukan kita cepetin ya, kita lambatin. Kalau misalnya mau dicepetin, kalian tinggal geser aja ke kanan. Itu dia akan makin pendek ya karena dicepetin. Tapi kalau misalnya mau dilambatin, tinggal geser ke kiri. Oke, 0,6 ya, ini 0,6 kali. Kita coba. Udah makin berkembang, opportunity. Nah, udah pas tuh kayaknya sampai belakang. Aku digaji pakai UMR Amerika. Dunia udah makin berkembang, opportunity remote. Oke, jadi gitu, kita udah belajar caranya ngedit speed. Jadi tinggal di bagian speed dan kalian tinggal adjust saja speednya kayak gimana. Terus last one yang paling menarik dan aku simpan di akhir, kalau di CapCut itu, last one yang paling menarik itu adalah gimana caranya kita masukin teks ya. Jadi kalau di CapCut itu ada fitur yang CapCut Pro itu kita bisa pilih auto caption. Di auto caption ini tapi ya ini Pro, jadi nggak bisa dipakai untuk hari ini. Besok akan aku ajarin. Basically enak banget sih, kita bisa milih bahasanya bahasa apa. Jadi dia kayak pakai AI akan nge-generate subtitle-nya gitu loh, subtitle dari apa yang aku omongin gitu. Tapi it's okay kalau misalnya teman-teman nggak beli yang Pro gitu ya, kita masih bisa pakai tools lain yang free. Jadi kalau misalnya kita mau kayak let's say ya videonya 10 menit, terus habis itu kalian mau ke transkrip satu-satu, ngetik satu-satu, dengerin videonya kan makan waktu lama banget gitu ya. Ada satu tools transcription yang biasanya aku pakai.
Transcription tuh apa ya, Kat ya? Kayak Transcription itu jadi text to speech, speech Iya. to text ya. Jadi yang Iya, speech ingin to text. keluar sebagai subtitle gitu teman-teman maksudnya. Iya, kayak iya speech to text ya, berarti bukan text to speech. Jadi akan keluar gitu apa yang aku omongin. Ini ada tools namanya TurboScribe. Jadi di Google kalian tinggal klik aja di browser apapun, kalian tinggal klik tinggal cari turboscribe.ai. Ini dia namanya turboscribe.ai. Ini free. Dia ada free-nya dan free-nya aja menurut aku cukup. Aku udah login, tapi nanti kalian kalau baru buka kalian harus login ya, harus sign up berarti sign up. Tapi aku udah, nah jadi aku tinggal open dashboardnya aja. Aku sering banget pakai ini buat ngedit subtitle buat YouTube. Jadi kadang kalau ada klienku yang aku harus nge-manage YouTube-nya gitu kan, aku pakai si TurboScribe untuk, karena di YouTube itu kita nggak bisa kayak auto subtitle gitu loh, kayak di CapCut. Kita harus kayak masukin satu-satu gitu guys, kan capek banget videonya panjang gitu. Jadi aku pakai si TurboScribe ini buat nge-transcript, baru dari transcription-nya itu aku masukin ke YouTube satu-satu gitu. Caranya gimana? Dia ada 3 daily transcription ya, free transcription. Jadi kalian bisa nge-transcribe 3 kali sehari. Itu filenya mau berapa jam, misalnya 3 file ya berarti. Kalau filenya 1 jam itu juga nggak apa-apa gitu. Tadi aku udah pakai buat nge-transcribe si video tadi, yang masterclass tadi. Caranya gimana? Ada 2 pilihan. Kalian mau nge-record videonya, jadi misalnya kalian tinggal klik record, ini aku ngomong nih udah ke-record gitu. Nanti dia akan nge-transcribe. Nih kita coba ya. BTW dia akurat banget sih menurutku. Ini uploading. Tuh, dia loading ya, lagi di-transcribe. Tapi bisa juga kalian masukin filenya. Jadi tinggal transcribe files, browse filesnya. Kita cari tadi filenya nih, video for masterclass CapCut. Udah deh, masuk nih, tunggu 100%. Nya juga kalian bisa pilih audio language-nya bahasa apa. Misalnya video bahasa Inggris, itu nanti bisa ke translate, atau ntar biasanya tuh aku tahu kayak banyak alumni tuh punya klien-klien dari mana-mana ya, kayak dari Egypt lah, dari Afrika lah, mana itu juga bisa pilih bahasa guys di sini. Terus ini ntar nunggu yang lama ya, jadi nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalnya udah ke-upload, nanti kalian bisa ada pilihan tombolnya, tinggal subscribe aja. So ini tadi yang barusan aku ngomong, kalau kita mau cek, akurat banget tuh. Ini aku ngomong udah ke-record gitu, nanti dia akan nge-transcribe. Yuk kita coba ya gitu. Jago banget lah si TurboScribe ini. Tapi aku udah nge-transcribein tadi yang video aku. So biasanya di sini tinggal kita blok aja, habis itu kita Ctrl C ya, copy, terus bisa kita paste di CapCut-nya. Caranya gimana buat add text? Mungkin aku nggak akan ngajarin sampai akhir ya guys, nanti maksudnya the whole video dikasih teks tuh nanti kelamaan. Jadi tinggal kita pilih di sebelah kiri ini ada tulisan teks, kita add text, terus masukin aja kayak default text gitu. Sorry, harus di drag gimana ya di sini. Nah, kita masukin di bagian sini teks milenial dan Gen Z sulit punya rumah. Oke, buat ganti fontnya gak kelihatan nih ya kan. Terus habis itu dia juga melebihi frame aku gitu. Gimana caranya ya? Kita bisa kecilin. Nah, ini dia akan ikutan ke bawah. Kayak kita ngedesain aja sebenarnya. Terus enaknya juga aku tuh suka pakai kayak bentar. Actually kita bisa pakai template, but I think kayaknya template itu tidak bisa untuk oh ini ada text template deh. Coba kita cek. Enggak, banyak yang nggak pro juga. Iya banyak bener ada text template, tapi ini besok aja aku ajarin kayak biasanya ada template gitu kalau misalnya kita bisa pakai yang auto text gitu ya. Auto text itu jadi ini bisa diganti-ganti sih guys, kalau mau diganti fontnya sesuai yang kalian suka. Bisa dicari juga nama fontnya apa. Jadi let's say kita pakai yang ini, Play Fair Display Bold. Terus aduh nggak kelihatan nih tulisannya,
kurang kelihatan gitu kan. Warna-warnanya bisa diganti. Font size-nya juga bisa diganti, digedein, dikecilin sesuai kecocokan kita. Terus bisa di bold, bisa dikasih underline, dikasih miring. Ini semua free juga. Bisa dibikin semuanya uppercase atau dibikin semuanya lowercase atau dibikin title case, bisa juga. Misalnya kita pakai uppercase, lowercase semua aja. Colornya bisa diganti, bisa dipindah-pindah, menyesuaikan. Terus karakter itu maksudnya kayak jarak antar karakternya itu bisa digedein tuh. Kalau aku naikin 1, dia akan membesar, melebar. Terus kalau line itu jarak antar line-nya, dia akan makin melebar juga. Terus juga alignment-nya bisa rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, bisa juga miring kayak gini, dibalik jadi vertikal. Terus di sini juga ada preset style-nya, bisa dipilih-pilih. Bisa kalau mau langsung pakai ini boleh, ada stroke-nya, ada mau pakai background di belakangnya sesuai kalian prefernya gimana. Tapi bisa juga kita edit langsung di bawah. Jadi misalnya stroke-nya nih, kita mau kasih stroke itu kayak garis di samping-sampingnya gitu, kasih warna apa? Warna ungu gitu misalnya, itu bisa. Kita bisa atur juga ketebalan garis sampingnya gimana. Selain kasih stroke, misalnya kayak kurang nih, aku mau tambahin background, bisa juga ditambahin pakai background. Jadi background tuh bisa yang kayak full gini atau misalnya mau mepet sama tulisan-tulisannya. Terus ada colornya juga, bisa dipilih mau color warna apa. Jadi ini udah ada stroke, ada backgroundnya lagi gitu kan, makin jelas. Opacity backgroundnya juga bisa diatur guys. Kalau opacity-nya diturunin, maka backgroundnya akan semakin hilang. Terus rounded rectangle, itu berarti kayak pinggirannya ini loh, pinggiran backgroundnya itu kotaknya mau kayak ada lengkungannya apa enggak gitu. Ini, mana sih kok hilang? Nah, itu kita bisa atur lengkungannya mau seberapa lah. Ini dicoba-cobain sendiri gitu ya, paling enak kayaknya ya. Iya, ini height-nya juga, tingginya, lebarnya bisa diatur sesuai kalian maunya gimana. Nih, bisa dibikin offset juga, tapi aneh kan kalau misalnya offset. Dan ada juga fitur glow. Coba kita hapus dulu yang ini. Ini semua free ya, jadi yang glow itu kalian bisa atur kayak ada apa ya, glow-nya gitu loh di belakang fontnya. Bisa diatur intensity-nya, mau makin tinggi, makin kelihatan, range-nya seberapa jauh gitu. Itu bisa diatur-atur sendiri juga. Atau bisa juga ada shadow. Jadi si CapCut ini udah jago dan sangat mempermudah hidup kita sih sebenarnya. Hidup content creator dan virtual assistant ya. Nih kalau mau dikasih banget ya, user friendly banget ya. Banget, gampang gitu. Blurriness-nya bisa diatur-atur lah sesuai preference kalian. Ada curve juga. Kalau mau dibikin muter-muter gitu ya, full gitu bisa. Nah, gitu guys, kurang lebih. Oke, itu aja sih kayaknya hari ini. Nanti besok kita bakal belajar lebih banyak sih sebenarnya ya, Kat ya. Kita mau belajar yang belum diajarin kayak gimana cara bikin audio effects. Kalau lihat tadi videoku kan kayak lucu gitu kan. Ada audio-audionya, terus juga kita belajar pro features-nya juga. Jadi kalau kalian mau bayar buat fitur pro-nya juga kalian bisa pakai. Gitu. Oh, mungkin ini tambahan dikit. Jadi kalau ini trik dari aku. Jadi misalnya nih ya, kan udah ngomong nih milenial dan Gen Z sulit punya rumah gitu kan. Kita kan ngepasin di sini kayak yang tadi ya guys, tinggal di trim aja ke sini. Nah, caranya supaya kita nggak berubah ya, kita mau fontnya tuh di bagian di sini gitu tempatnya. Di tempat yang sama buat kayak teks-teks berikutnya itu tinggal di Ctrl C, Ctrl V. Jadi tinggal di duplicate aja gitu loh. Biar gampang. Gitu. Terus habis itu kalian balik lagi ke TurboScribe yang tadi, kalian copy lagi gitu. Copy lagi, terus kalian masukin lagi ke dalam sini. Nah, ini kan udah bisa nih dia ikutan ke bawah gitu. Kayak ini di enter juga bisa. Oke, kita coba kayak gini. Nah, sebenarnya CapCut itu punya fitur animasi teks yang udah auto, ada template-nya gitu. Cuman itu termasuk fitur yang berbayar. Tapi tenang aja, karena dia juga memberikan fitur gratisnya gitu. Di bagian atas ini kalian tinggal ganti panelnya ke yang animation. Nah, animation ini ada banyak fitur-fitur, banyak animation yang nggak berbayar, guys. Contohnya kayak, misalnya nih ya, kita yang typewriter gitu. Klik aja typewriter-nya. Tuh, dia akan
ngikut kan jadi typewriter gitu. Terus tadi kayak kecepatan deh durasinya. Ternyata durasinya tuh bisa kita atur juga gitu. 0,5 second itu kan setengah detik doang. Kurang nih, kita bisa tambahin jadi misalnya let's say 1 detik Milenial dan gitu. Gen Z. Jadi dia agak lebih lama lah munculnya. Dan juga Milenial dan Gen Z nggak cuman, sorry ini harus diketik lagi baru muncul, nggak cuman animasi awal, kalian juga bisa atur animasi keluarnya. Jadi in itu animasi awal waktu dia masuk, out itu animasi waktu teksnya itu mau hilang. Bisa pilih juga kayak misalnya mau pakai fade out gitu. Nah dia nanti akan menghilang. Atau loop itu juga bisa. Jadi loop itu kayak waktu si teks ini stay ya di tempat gitu. Jadi bukan in and out tapi di tengah-tengah gitu. Dia bisa dikasih animasi juga. Misalnya kayak gini. Sulit punya rumah. Kamu udah nonton Kita bisa cek gimana nih hasilnya. Milenial dan Gen Z sulit punya Nah, rumah. dia akan Kamu gorak. udah nonton film Home Sweet Loan. Terus akhirnya dia akan hilang gitu. Jadi ini fitur free untuk text animation. Harusnya udah pada ngerti lah ya. Kira-kira kayak gitu. Nanti kalau misalnya aku kecepatan, boleh nonton recording juga guys. Kita nonton recordingnya lagi. Kemarin juga udah sempat bahas kan ya soal ini. Jadi terus kemudian yang berikutnya adalah aku mengajarin tentang transitions dari sebuah video gitu. Oh ya, bentar nih, aku pengen ngejelasin dulu sama teman-teman dikit. Ini kayaknya banyak yang punya pertanyaan soal assignment dan lain-lain. Assignment ini tujuannya untuk yang pengen dapat sertifikat, teman-teman. Jadi memang dari SGBVA itu sertifikatnya hanya bisa dikeluarkan untuk teman-teman yang sudah nonton dari kemarin. Tapi nggak ada kewajiban kok. Jadi misalnya ada yang bilang, aduh kemarin nggak sempat ngepost story atau waktunya sempit banget deadline-nya, nggak apa-apa. Ini tugasnya nggak wajib kok. Hanya untuk teman-teman yang kepengen dapat sertifikat, itu boleh mengikuti requirement yang sudah disiapkan oleh SGBVA. Gitu. Tapi yang penting belajar video editingnya teman-teman. Sertifikat itu penting, bagus untuk nambah kualitas ya. Tapi yang paling penting adalah benar-benar perhatiin apa yang Ellen jelasin dan dipraktekin dan latihan terus. Oke. Kalian pasti tetap dapat insights lah dari sini. Oke. Next kita belajar tentang transitions. Kalau transitions itu kalian balik ke panel, lihat ke panel yang ini sebelah kiri atas. Terus ada pilihan tulisan di sini transitions, guys. Tunggu sabar dulu, kita loading dulu CapCut-nya. Nah, udah muncul. Pilihan transition lumayan banyak sih menurut aku, walaupun yang free ya. Dan ini bisa kita agak preview dikit kalau misalnya kita arahin kursornya, kita bisa lihat, oh transitions ini bentuknya kira-kira kayak gini gitu. Kita ambil contoh, aku mau bikin transitions dari footage yang ini ke footage yang ini, karena akunya kan agak pindah dikit gitu ya. Ini kan bentukan belakangnya nih kayak screenshotan berita. Oh, aku mau cari transitions yang kayak kertas gitu, kayak balik kertas gitu kan. Kita bisa search transitionsnya. Kemarin aku mencari ada nggak ya transitions kayak page turning gitu misalnya. Ada tuh. Muncul langsung paling atas gitu kan. Tinggal kalian tarik aja, masukin ke dalam sini. Oke, dapat deh. Jadi nih harusnya langsung transitionsnya. Hear you. Belum lagi. Nah, langsung. Dan transition ini kalian bisa menyesuaikan mau berapa lama ya, mau berapa panjang. Tinggal ditarik-tarik aja gitu. Mau pendek doang misalnya, itu juga bisa. Gitu. Hear you. Belum lagi kalau. Nah, gitu. Kayaknya aku mau pendek doang aja lah, nggak usah terlalu panjang. Hear you. Belum. Ada banyak banget guys pilihan transitionnya. Kalau misalnya di awal videonya muncul gitu, kalian mau ngasih transitions apa gitu juga bisa. Atau antar footage gitu, kalian mau kasih misalnya mau ada ini left-nya dulu, dia kayak nge-slide gitu ke samping. Ya rumah, kamu udah nonton film Home Sweet Loan? Langsung bisa tuh masuk. Banyak banget pilihannya, tinggal kalian pilihlah sesuai yang kalian butuhkan seperti apa. Dan yang gratis itu juga banyak pilihannya. Selain itu, other than transitions juga yang aku mau ajarin tuh stickers and overlays. Di CapCut itu banyak banget stiker yang bisa dipakai.
Contohnya kayak aku mau naruh stiker sandwich ketika aku ngomongin sandwich generation. Aku tinggal buka lagi nih di bagian kiri atas, kita ganti ke stickers. Nah itu banyak banget isinya, tapi kalau misalnya nyari kan susah ya satu-satu, kita bisa nge-search juga. Nih kemarin aku udah sempat nyari sandwich. Muncul deh pilihan sandwichnya ada banyak gitu kan. Terus aku mau taruh di bagian bagi rumah. mana ya? Ngomongin sandwich. Hal yang sama, I hear you. Belum lagi kalau sandwich generation. Nah, waktu aku ngomongin soal sandwich generation, itu aku mau taruh stiker sandwich di atas kepalaku. Kalian tinggal drag aja, masukin ke dalam sini. Oke, stikernya udah masuk nih di sini. Dan bisa langsung kalian gedein, kayak ngedesain aja. Udah ada buttonnya di kiri kanan, bisa kalian putar-putar sesuai yang kalian mau juga. Sudutnya mau berapa sudutnya. Nah, ini aku mau buka, taruh agak miring gitu ya, jadi sesuai. Pakai topi ya. Kenapa, Kat? Kayak pakai topi. Iya, jadi kayak pakai topi, kayak koki gitu kan. Gitu. Belum lagi kalau sandwich generation. Nah, kita mau di bagian itu doang, kita menyesuaikan aja sih. Iya. Belum lagi kalau sandwich generation. Oke. Belum lagi kalau sandwich generation. Kenapa nggak enak banget sih? Belum lagi kalau sandwich generation. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan juga kalian bisa pakai overlays. Jadi overlays itu kayak layering aja sih basically si overlays ini, layer on layer yang kemarin sebenarnya kita udah belajar kayak yang 2 video ini yang bawahnya adalah screenshotan berita, atasnya video itu udah bisa dianggap overlays gitu. Tapi satu yang aku mau ngasih tunjuk ke kalian itu kemarin aku coba masukin footage dari film Home Sweet Loan. Mungkin kalau ada yang udah nonton Home Sweet Loan udah tahu ya ceritanya menyedihkan banget. Kalau Luna yang sulit banget. Nah ini lagi ngomongin soal Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Waktu dia ngomong Home Sweet Loan, aku mau masukin posternya, poster Home Sweet Loan. Caranya mungkin aku ulangi lagi, tinggal import, klik import di sini, harusnya akan keluar ya filenya kalian. Ini kayaknya Windows-nya nggak masuk. Wait, mana ya fotonya Home Sweet Loan? Kayaknya, ini ada. Masuklah ke import di sini. Ditambah aku mau import juga video potongan filmnya Home Sweet Loan. Itu aku download dari TikTok. Jadi download dari videonya orang di TikTok gitu. Biar agak HD. Terus ini aku masukin lah di tengah sini. Home Sweet Loan-nya pas ini bagian sini. Terus gak enak nih, gede banget gitu kan. Muka aku kayaknya gak kurang estetik gitu. Aku bisa kecilin. Dan aku bisa pindahin di bagian mana yang aku mau gitu. Tapi aku gak apa-apa lah di tengah ini gitu. Aku pas-pasin sama teksnya kayak agak bisa turunin gitu. Pas-pasin aja sih seberapa kalian prefernya. Pindah. Dan ini tuh ada grid-nya gitu ya. Jadi untuk teman-teman gampang nyari kalau mau di tengah, rata tengah tuh dia bakalan keluar. Jadi dia ada kayak rata kiri kanan, terus ada rata tengah. Jadi rata tengah tuh langsung muncul nih garis-garis birunya. Gitu. Terus aku mau masukin potongan filmnya. Ini adalah potongan filmnya kan. Kita taruhlah di bagian sini. Kayak dia jadi layer baru. Karena kadang tuh layer yang isinya foto semua tuh nggak bisa digabung gitu loh kadang. Jadi agak kayak suka-suka CapCut-nya gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Tetap aja sama. Terus aku ngerasa kemarin tuh aku ngerasa kayak nih filmnya tuh kecil banget ya gitu. Kan videonya vertikal ya, kita di HP. Kalau filmnya kayak gini tuh kurang kelihatan. Bisa digedein lagi gitu. Sesuai yang kita mau lah seberapa. Habis itu aku mau mengambil yang bagian kalunanya kayak kelihatan nih lagi jalan gitu kan. Agak sedih gitu, dia lagi jalan. Tinggal seperti tadi guys yang kemarin aku ajarin, tinggal di delete left. Kita hapus. Nah, kehapus kan bagiannya. Kita pindah lagi ke bagian sini. Udah tuh jadi kalunanya. Dia kayak jalan gitu. Tapi gengges banget gitu. Kayak gak enak ya ngelihatnya. Kok belakangnya nih muka aku ketutupan gitu kan. Gak enak gitu. Gimana ya caranya? Bisa juga guys kita pakai filmnya yang sama, tapi kita layering gitu. Kita bikin kayak overlays. Ada film di belakangnya.
Ingat kalau kita mau, ingat ya kalau layering ini, layernya CapCut ini tuh udah kayak, ini adalah layer paling bawah gitu. Jadi makin ke atas ada layer tumpukannya. Ingat itu ya Ada guys? batasannya nggak sih, Fit? Nggak ada. Mau berapapun, mau sampai berapa puluh kalau Susunnya bisa. terus gitu ya. Iya gitu. Tapi kan sulit ya, jadi jangan banyak-banyak sih. Nah, yang di bawah yang mau kita gedein. Ya, aku mau gedein nih yang bagian bawah. Jadi aku harus pilih yang bagian bawah dulu, aku gedein. Jadi deh dia gede gitu kan. Jadi kayak nggak ada nih muka-muka aku di belakangnya, adanya mukanya si ini doang, si film ini gitu. Tapi kayak bikin bingung gitu kan, ini kayak nggak enak gitu. Diapain ya? Kita bisa blur juga bagian belakangnya. Kita balik lagi ke pelajaran kemarin, yaitu ngasih efek blur. Kita cari di bagian video effects, cari blur. Muncul deh blurnya. Ini ada banyak sih blurnya yang terserah kalian mau pilih yang mana. Ditarik lagi, masukin ke dalam video yang bawah, ya kan? Oke, jadilah belakangnya blur. Blurnya juga bisa kalian atur guys. Mau seberapa intensitasnya, mau paling mentok gitu juga bisa. Gitu, itu namanya kita mencoba overlays ya. Dan kemudian yang terakhir dari Pro Feature ini sebenarnya bagian yang aku suka banget. Dan aku selalu melakukannya biasanya di akhir-akhir. Karena aku senang banget ngelakuin ini dan karena lucu. Kita mau belajar gimana caranya masukin audio lucu. Oke, kita balik lagi ke atas sini, ada bagian audio. Nah, banyak juga sih sebenarnya audio yang nggak pro dan enaknya tuh dia tuh ada music, ada sound effects, ada kita bisa ngecek copyright juga. Ingat kalau misalnya kadang kita mau ngupload di YouTube atau ngupload di TikTok tuh kadang suka bermasalah ya copyrightnya gitu. Jadi kita bisa cek copyrightnya secara gratis. Pastiin kalau audio kita itu nggak kena copyright. Dan kita bisa nge-extract audio dari video juga. Nanti aku jelasin satu persatu. Terus ya mungkin kita mulai dulu dari sound effect. Ini aku paling suka ngerjain ini karena sound effect-nya CapCut tuh lucu-lucu gitu. Kayak misalnya mau masukin. kita coba ya. Ya aku biasanya suka aku puter-puterin aja sih satu-satu ya kan. Nah, enaknya tuh juga dia ada bantuan nih pilihannya kayak oh ini sound effect khusus buat Halloween gitu. Ini Black Friday itu kan berarti kayak lebih apa ya kayak marketing diskon gitu kan. Ada yang trending, ada transitions, ada banyak lah. Tapi biasanya aku cukup yang yang trending aja sih. Ini lucu deh. Okay. Kalian bisa dengar nggak sih? Bisa, dengar enggak? Ada yang kayak gini. Nah, ada yang dia ketawa gitu. Ini pasti sebenarnya teman-teman sering denger nih ya kalau lagi nontonin Reels di Instagram tuh kan biasanya TikTok soundnya kayak gini-gini aja nih sebenarnya. Iya. Ini pasti harusnya udah pada tahu sih. Nah, kayak itu gitu. Jadi kan sebenarnya semuanya ada di CapCut guys. Kalau kalian lihat creators gitu, mereka ngeditnya ya pakai CapCut dan semuanya udah disediakan di aplikasi ini gitu loh. Gak perlu kayak kalian kemana-mana. Gak perlu cari dari luaran lagi ya. Ini dan kayaknya jadi banyak sound-sound yang udah trending itu sebenarnya ada di sini semua ya. Iya. Bisa dipakai. Bener banget. Wow. Gitu. Jadi aku suka makein lah dikit-dikit gitu kan. Kayak contohnya kita coba di bagian hapus dulu ya yang punya Kaluna. Nggak usah dihapus deh. Kita iniin aja. Kita cut aja. Oke. Di bagian uang gitu kan, kita bisa cari sound yang uang. Ini sound uang tuh juga salah satu sound yang trending guys nih. Nah, money payment sound. Tinggal ditarik aja, masukin ke bagian agak kalau audio tuh di bawah ya. Oke. Nah, kalau audio tuh di bawah. Jadi yang atas-atas tuh lebih ke visualnya, tapi layer yang bagian bawah tuh khusus untuk audio. Money payment-nya mungkin mau ditaruh di bagian sini, mau pas videonya muncul gitu, itu bisa. Tapi digaji pakai UMR. Gitu. Buat punya pengeluaran kayak di Jogja, tapi digaji pakai UMR Amerika.
atau mau agak belakang gitu biar pas dia ngomong Amerika juga bisa. UMR Amerika. Nah, dan volumenya bisa disesuaikan. Jadi misalnya volume video kamu ketutupan sama volume audionya gitu, volume audio lucunya gitu kan, kamu bisa atur di bagian sini, volumenya bisa dikecilin. Atau bisa ditambahin fade in sama fade out. Jadi fade in itu apa ya, Kat, penjelasannya? Fade in, fade out itu Kayak masuknya pelan-pelan gitu ya, loh, keluarnya keluarnya pelan-pelan lagi gitu. sayup gitu, langsung der gitu kan. Yes, itu ada di sini juga semua. Terus ini mungkin ntar aja yang voice changer. Oke, yang volume, dan kalau misalnya mau gampang juga sebenarnya ngedit volume tuh bisa kita ngarahin kursor ke footage-nya. Ini ada kayak garis gitu, semoga kalian kelihatan ya, dan itu kalian bisa naikin turunin. Ini cara gampang buat ngedit volume di bagian sini. Kalau mau langsung, tapi aku mah biasanya di sini aja nggak apa-apa gitu. Aku kalau mau kecilin tinggal dikecilin gitu. UMR Amerika. Nah, terus juga kemarin tuh aku ada bikin kayak akunya agak shaky itu bagian mana ya? Kayak bagian yang pindah ke luar negeri ya? Iya sih? Oh iya, kayaknya ya pindah ke luar negeri. Itu solusinya. Nah, yang ini. Nah, aku tuh mau kasih kayak sound gempa bumi gitu loh. Tuh kita kan susah ya nyarinya, tinggal cari aja di sini. Misalnya earthquake. Nah, itu dia akan langsung muncul sih biasanya. Pasin aja bagian yang mana. Nah, ya, kalau mau masukin bisa tinggal ditarik lagi seperti tadi. Dan tenang, kalau misalnya kepanjangan bisa kita cut, guys. Sama caranya, tinggal di split aja. Delete right gitu. Dinaikin lagi biar nggak kebanyakan layer. Kegedean suaranya, kecilin lagi volumenya. Apakah itu solusinya? Nah, gitu. Terus terus habis itu tadi aku ada kayak transisinya tuh pakai kayak kertas-kertasan gitu. Aku bisa cari lagi. Aku bisa cari page gitu misalnya. Jadi kayak ada suaranya, kertasnya kebalik gitu. Nah, ini juga bisa dimasukin lagi ke dalam sini. Kita pasin kan, ini ada gelombang suaranya, kita pasin ke bagian transisinya. Mungkin transisinya bisa agak digedein dikit. Coba. I hear you. Belum lagi kalau gitu. Seru Dimana, ya? Ini iya, di kreativitas aja nggak sih sebenarnya dicobain satu-satu gitu, apalagi kalau pertama kali. Iya, kalian menyesuaikan aja, kalian kebutuhannya seperti apa gitu. Kadang misalnya, let's say mau pas ininya muncul gitu kan, apa namanya ini, posternya muncul gitu. Waktu posternya muncul itu kita juga bisa bikin animasi ya. Mungkin mau dikasih animasi kayak fade in gitu pas posternya muncul, atau posternya mau dibikin tiba-tiba masuk dari luar, itu bisa disesuaikan juga di bagian animation. Nih kayak dia harusnya kan, nah ke zoom gitu, terus mau dikasih tambahan sound gitu juga bisa. Kayak trending kalau di TikTok tuh biasanya ada apa kayak magic reveal gitu misalnya. Gitu. Nah gitulah. Sering banget ya dengar kayak gitu. Iya, dengar harusnya pada sering lah ya, atau ini harusnya juga sering banget. Nah gitu. Kayaknya ini deh, kalau mungkin kalau saran aku buat teman-teman yang baru pertama kali belajar CapCut nih, baru download gitu, mesti spend time terus dengerin tuh satu-satu, apalagi kalau kita mau kasih service video editing ya, pengen jadi video editor, karena penting banget tuh kita tahu trending sound, terus trending kayak si efek-efeknya tadi, karena jadi kayak misalnya nanti tiba-tiba dapet job untuk bikin video A gitu misalnya, kita udah kebayang nih, oh ini kayak harus pakai sound yang ini deh, aku udah pernah denger nih. Terus kayak cocok nih pakai transisi yang gini gitu. Betul, dieksplor aja sesuai kebutuhan videonya kalian gitu. Terus juga apalagi sih terakhir kayaknya ada yang bisa diajarin lagi. Oh iya, musik ya kan? Musik CapCut itu banyak, kebanyakan musik, setahu aku ya, bukan kebanyakan, semua musik di sini tuh musik yang free copyright guys. Jadi kalian gak perlu takut soal copyright kalau nyari musik dari CapCut, kecuali kalian nyari musik dari luar ya. Kalau masukin musik dari luar mungkin harus dicek lah copyrightnya. Ada banyak sih pilihannya, dan seperti biasa dia udah kategorinya ada banyak. Mungkin kita bisa pakai yang mana ya?
Nah, kayak mungkin ini. Jadi nih musik-musik biasanya buat vlog, terus ada musik-musik love, dance gitu, yang jedup-jedup, beats, ada banyak tuh pilihannya. Tinggal dipilih sesuai kebutuhannya juga. Tuh. Gak ada musik yang agak ngebeat gitu ya? Gitu. Musik Cina. Ini ada. Nah, jadi kadang tuh musiknya tuh ada musiknya artis, tapi kayak udah di remake gitu loh. Jadi itu nggak kena copyright. Mungkin kita masukin lah ya musik ini, cobain. Kita dengerin dulu nih suaranya gimana. Nah, nggak enak kan, gede banget gitu, suaraku nggak kedengeran. Seperti tadi biasa, kita kecilin aja volumenya. Punya rumah, kamu udah nonton film Home Sweet Home? Kalau nanya sulit Gitu. rumah. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan juga kalian bisa seperti tadi nge-fade in sama nge-fade out. Aku biasanya pakai fade out ya biar karena kadang kita tuh video, oh ini musiknya pendek, ternyata lebih pendek dari videonya. Tapi kadang ada musik-musik yang lebih panjang gitu dari videonya. Kita coba cari aja biar ada gambaran buat kalian. Musik-musik yang lebih panjang. Ini pro. Ini pro juga. Apa? Wah, yang panjang-panjang ini kayaknya. Nah ini musik yang aku pakai di video kemarin. Supposedly dia lebih panjang. Nah, lebih panjang kan dari videonya, gimana tinggal kayak yang aku ajarin, kalian tinggal delete di sebelah kirinya, terus di fade out aja. Supaya kayak pas musiknya selesai tuh nggak kayak abrupt gitu loh, nggak bikin kaget gitu, tiba-tiba ke-cut. Nah, dia akan mengecil di akhir. Kalau kurang panjangnya bisa dipanjangin lagi, misalnya 2 detik gitu, 2 detik terakhir. Ya. Terus kalau ini dirasa ya volumenya bisa diturunin. Dan kalau misalnya volume videonya kayak kekecilan gitu ya. Ini kayak yang kemarin aku ajarin cara ngeblok di CapCut. Kalian tinggal tarik kursor kalian gitu, diblok aja semuanya. Kita pilih bagian audio. Kita gedein volumenya. Ini harusnya volumenya udah ketambah. Jangan lupa layer yang di atasnya ini ada volumenya juga. Kita naikin volumenya tapi samain kayak tadi kalau nggak salah 5,8 deh. Yes. Terus yang bagian kalau Luna ngomong kan kayak kita nggak perlu dengar dia ngomong, sama juga tinggal di bukan efek. Nah, tinggal dikecilin, paling kecil tuh, paling nggak ada volume. Udah. Jadi cuman kayak ini videonya doang gitu ya? Iya, videonya doang akan keputar nih tanpa udah nabung. Masih ada suara aku gitu kan di belakangnya. Kamu juga ngalamin hal yang sama? Gitu. Udah, kayaknya untuk pro feature-nya itu aja. Oh, itu tadi ya mau ngecek copyright. Bisa juga ngecek copyright, guys. Ini cek copyright, tinggal dicek. Oke, ternyata nggak bisa. Harus lebih dari 1 menit videonya. Oke. Oh, gitu. Oke. Baru tahu. Kalau kayaknya ini bisa ditarik. Tuh, jadi bisa. Jadi pastiin volume musik kalian itu pas sama videonya ya, jangan kelebihan karena nanti CapCut tuh akan nge-export based on musik the whole file gitu loh. Kalau musiknya lebih panjang nanti video kalian akan keputarnya ya belakangnya musik doang, nggak ada apa-apa. Gitu. Ini kayak layarnya blank. Nah, udah muncul tuh, udah dicek, ternyata can be posted on TikTok karena nggak kena copyright sama sekali. Yeay, jadi deh. Oh, udah deh, jadi video yang tadi aku puterin di awal atau ada di IG-nya SGB itu video semuanya pakai free feature ya guys, free, nggak ada yang berbayar. Jadi balik lagi cuma balik ke kreativitasnya kita masing-masing untuk nyoba-nyobain dan pakai-pakai aja fitur-fitur yang ada. Mungkin sebelum kita masuk ke pro feature, kita ajarin cara ekspor sekalian kali ya, Kat? Boleh. Cara ekspor itu kalian tinggal ini sebelah kanan atas ada ekspor. Terus tinggal ekspor sesuai namanya, kalian bisa ganti namanya, bisa pilih mode ekspor di file path-nya itu yang bagian mana, resolusinya juga bisa dipilih. Ada 480, 720 sampai paling gede itu 4K.
Aku sih biasanya sebenarnya 1080 tuh udah cukup setauku ya buat Instagram ataupun TikTok, tapi aku biasanya di 2000 aja karena kalau di 4K itu kegedean banget. Aku nggak ganti, terus yang lain-lain ini settingannya aku nggak ganti-ganti, aku ganti formatnya ini aja. Tapi setahu aku kayaknya kalau di Android itu MOV nggak bisa. Kalau MOV nggak bisa diputar, kalian bisa ganti ke MP4 juga. Gitu. Terus tinggal diekspor bagian sini. Lalu kita akan menunggu sampai dia. Iya. Kat, ini kelihatan nggak sih Windows aku? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya, ini di cancel kelihatan kan? Iya, oke. Tinggal di cancel. Oke, thank you banget loh Lin. Ini udah panjang dan super detail. Ini harusnya sih kalau misalnya nggak belajar apa-apa keterlaluan sih. Oke, fitur-fitur pro yang aku suka banget. Kebetulan CapCut-ku emang pro karena sangat membantu sih untuk ngedit-ngedit gitu dengan lebih cepat. Oke, ini satu fitur yang pertama adalah fitur auto captions. Jadi fitur ini yang paling sering aku pakai. Jadi kalau kemarin kan kalian tahu aku tuh ngajarin pakai TurboScribe ya. Kalau kalian nggak punya fitur pro nggak apa-apa, pakai TurboScribe. Terus habis itu kita masukin ke dalam video satu persatu gitu. Terus tapi kalau misalnya aku hapus dulu ya teksnya. Kalau misalnya kalian punya CapCut Pro, itu kalian bisa langsung pakai auto captions, akan di-generate sama CapCut-nya. Jadi kita balik ke teks, habis itu kita pilih di sini ada fitur auto captions. Nah, auto captions ini kalian juga bisa pilih video kalian tuh dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa bahasa yang lain. Kan biasanya setahu aku alumni itu punya klien dari berbagai negara, ada yang dari Egypt, dari Afrika. Tuh kalian bisa pilih di sini. Mungkin nggak semua bahasa itu ada, tapi seenggaknya di sini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh ada, guys. Jadi di sini kan videoku pakai bahasa Indonesia, maka aku pilih bahasa Indonesia. Dan di CapCut tuh juga bisa ada bilingual captions. Kalau misalnya tahu, kadang tuh ada brand gitu yang misalnya pakai bahasa Inggris terus ada translasinya bahasa Indonesia, itu juga bisa di sini. Tapi aku nggak bilingual, it's okay. Kita langsung bisa generate. Kita tunggu dulu. Generatingnya biasanya sekitar nggak terlalu lama sih, nggak nyampe semenit harusnya ya kalau video pendek. Tapi kadang video panjang tuh lumayan lama. Langsung deh dia muncul semua. Ini berarti kayak fitur yang TurboScript kemarin itu sebenarnya, tapi ini langsung iya, tapi langsung ada di CapCut-nya. Jadi kayak transcription juga gitu sih. Dia di sini dan enaknya pakai fitur ini tuh juga dia ada pilihan templates-nya. Jadi kalau kita nggak punya fitur ini tuh nggak ada pilihan templates ya. Ini ada pilihan templates-nya dan templates-nya tuh ada banyak banget. Jadi udah kayak auto gitu loh, ada animations-nya. Kita coba dan Genzi sudah punya rumah. Tuh, dia langsung mati. Dia langsung ke ganti sendiri sesuai template-nya. Jadi kalau kamu lihat tuh, kalian suka lihat di TikTok atau di Reels, yaitu mereka pakai template kayak gini, guys. Tinggal dipilih doang. Punya rumah. Tapi emang yang kayak gitu. Berapa, Kat? Sering banget lihat yang template. Iya, sering kan. Dan tapi emang kadang tuh CapCut tuh nggak, balik lagi ya, AI itu bukan manusia ya kan, mesin tuh bukan manusia, jadi pasti dia kadang ada suka salah-salahnya gitu loh dari teksnya. Gimana cara editnya biar gampang? Ini di bagian atas, itu kalian pilih bagian captions. Maka dia akan muncul nih captionsnya semuanya gitu. Soalnya ini kayak aku, oke, milenialnya udah benar, tapi Gen Z-nya nggak benar. Udah tinggal edit ganti Gen Z gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah tinggal dipilih-pilih. Nah, terus kalau misalnya kalian mau kayak nge-split gitu ya, kalian nggak mau ini, misalnya ini kan milenial dan gen gitu kan, apaan kok gennya sendiri, Z-nya mana gitu kan. Ini bisa kalian tinggal klik enter aja, maka dia akan pindah ke bawah, jadi dia akan kepisah, Gen Z-nya jadi satu gitu. Kalau kalian mau Gen Z-nya muncul sendirian juga bisa. Sulitnya kita enter lagi ke bawah. Gitu. Editlah di sini sampai paling akhir. Jadi aku biasa kalau memastikan yang nge-proofread lagi nih apakah CapCut-nya udah bener apa belum, itu kita tinggal, aku biasa pakai fitur caption ini terus aku edit aja. Kadang tuh kayak huruf kapital, huruf kecil tuh kan juga harus kita cek gitu kan. Nah itu kita cek aja di bagian captions ini. Itu auto captions. Terus sebaliknya, selain speech to text,
CapCut tuh juga bisa text to speech. Contohnya kayak gimana? Jadi coba kita hapus dulu yang ini biar nggak kebingungan. Kita cari teksnya. Kita bikin teks lagi kayak tadi. Oke, kita bikin teks misalnya aku mau makan nasi goreng gitu. Jadi mau beneran deh. Jadi lapar ya. Jadi cek di Gojek deh habis ini. Kita coba ini. Terus ada pilihan text to speech di sini guys. Nah, text to speech itu bentar aku cek ya, apakah dia harus berbahasa harus ini apa namanya? Harus pro apa enggak? Harusnya sih enggak ya. Kedengeran enggak sih? Aku mau makan nasi goreng. Nah, dia tapi bahasanya bahasa ya. Inggris gitu. Kalau kalian dengar, ini kita bisa edit nggak sih? Ini ada Indonesians. Nah, ada nih. Aku mau makan nasi goreng. Gitu. Aku mau makan nasi goreng. Bisa dipilih. Aku mau makan nasi. Ini free juga ya. Jadi apa namanya? Kalian nggak harus yang pro banget gitu. Nggak harus yang pilih yang pro. Terus juga suara itu bisa diganti juga. Jadi audio misalnya audio aku gini ya, yang ini aku ngomong itu juga aku bisa pakai voice changer gitu. Ini tambahan fitur-fitur free kalau kalian mau tahu, kita bisa ganti suaraku. Kalau Luna yang sulit banget beli rumah. Tuh, suaraku jadi kayak anak kecil. Oh, lucu ya. Iya. Kalau Luna yang sulit banget beli rumah. Dan ada voice character juga. Jadi kayaknya ini misalnya Chipmunk gitu. Kalau yang sulit banget di rumah, harus KPR, udah nyambung. Iya. Kayak yang jualan bakso boraks. Awalnya saya cuma coba-coba. Terus next lanjut lagi terkait sama background remover ya. Nah kalau kemarin tuh kalian belajar itu kan chroma key ya. Chroma key itu yang agak sulit, harus di color pick dulu dan backgroundnya harus polos. Tapi kalau misalnya backgroundnya nggak polos gimana nih gitu kan? Gimana caranya buat kita edit gitu? Ya udah ini seakan-akan backgroundku tidak polos ya guys ya. Gimana kalau backgroundku nggak polos? Tenang, kita bisa remove backgroundnya. Balik lagi ke remove background, kita pilih auto removal. Tunggu dulu dia processing. Hilang deh dengan bagus dan kita rapi ya. Muka aku nggak ada bolong-bolongnya gitu kan. Dan kita bisa tambahin stroke juga. Lagi processing agak lama. Nah itu kita bisa pilih stroke-nya mau kayak gimana. Tuh. Oh. Jadi dia menyesuaikan gitu loh. I hear you. Gitu. Itu soalnya gratisan, jadi aku juga baru nih ngeliat fitur-fitur pro. Betul. Ya auto removal emang fitur pro. Terus sama bisa juga misalnya kalian lagi di tempat yang bising gitu ya, tapi mungkin kalian atau misalnya kalian nggak punya mikrofon khusus gitu buat ngerekam suara gitu. Itu kita di CapCut itu juga ada noise reduction. Jadi di bagian audio kita di basic banyak banget sih sebenarnya guys. Ada normalize loudness, enhance video translator dan sebagainya gitu. Tapi aku biasanya pakai ini aja sih, reduce noise. Udah, ini noise-nya nggak reduce, mungkin nggak terlalu kedengeran di sini, tapi karena aku nggak noisy gitu. Harus kok ada ininya. Aku nggak noisy waktu ngerekam kemarin. Tuh original aja, kita ganti ke original. Oke. Nah, harusnya sudah berubah. Sulit banget beli rumah, harus KPR, udah nabung, keluarganya malah ngutang. Kamu juga ngalamin hal yang... Ya nggak terlalu beda, karena aku emang nggak rame gitu kan. Gitu, but you can try. Mungkin pakai video-video yang agak rame itu dicoba aja. Kalau misalnya kalian udah beli yang pro. Oke, kayaknya itu aja sih Kat buat fitur-fitur pro-nya. Agak tadi kita ngerantau.
cukup bikin kepengen pakai Pro sih. Iya. Soalnya kalau aku sih ngerasanya mungkin nggak perlu banget, nggak semua orang langsung perlu. Cuman kalau pakai Pro itu udah pasti kayak fiturnya lebih banyak, jadi hasilnya juga bisa lebih bagus dan lebih cepet kali ya bikinnya. Iya, terutama yang auto captions tadi gitu kan, karena misalnya kayak kita ngeditin video klien gitu, yang mereka talking head atau talking head lah ya biasanya, atau mereka pakai voice over tambahan gitu kan, itu lebih cepat kalau misalnya kita langsung pakai auto captions aja daripada harus bolak-balik pakai transcription gitu loh. Makanya aku emang harus subscribe ke Pro karena butuh gitu. Kurang lebih kalau nggak salah per bulannya 100 ribuan gitu. Per 100 ribuan. Worth it lah ya, kalau misalnya punya satu klien aja, itu investment yang sangat worth it. Betul, it's an investment. Oke, thank you banget Elin, thank you banget buat ilmunya. Aku yakin teman-teman pasti juga dapat insight banyak banget dari kamu. Aku pribadi juga belajar banyak tentang CapCut ya. Banyak banget hal-hal yang ternyata aku nggak tahu dari tools yang sebenarnya aku juga udah lumayan pakai sehari-hari. Jadi aku harap teman-teman semua di sini juga ngerasa grateful sama opportunity ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.